Oke, teman-teman, selamat datang di Burasa Podcast. Hari ini saya kedatangan tamu spesial Al-Adi Fitrah yang juga merupakan alumni salah satu program yang dibiayai oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan untuk selanjutnya nanti dia akan memperkenalkan diri secara lebih lanjut. Saya Fadil Adiyat, host untuk episode pertama hari ini. Kak Adi, terima kasih banyak sudah hadir dan menjadi tamu pertama. Dan biasanya selalu ada pertama bagi setiap orang, dan Kak Adi hari ini menjadi spesial karena menjadi guest star, guest speaker untuk yang pertama kali. Halo Kak Adi, Halo, apa halo, kabar? halo. Sehat, alhamdulillah sehat. Fadil, Sehat, sehat? sehat, sehat, Oke. sehat. Oke. Jadi kita perkenalan dulu. Mungkin Mm-mm. silahkan Kak Adi untuk memperkenalkan Al Adi Fitra itu siapa. Oke, baik teman-teman. Saya Al Adi Fitra. Biasa dipanggil Adi. Saya adalah alumni dari sebuah program yang dibiayai oleh pemerintah Amerika namanya Young Southeast Asian Leader Initiative atau YSEALI. Kebetulan saya berangkat ke US itu tahun 2015 di the University of Nebraska at Omaha under civic engagement theme. Jadi tema yang saya ambil pada saat itu adalah civic engagement. Oke. Tahun 2015, which is mungkin sekiranya 10 tahun yang lalu ya. 10 Betul. tahun yang lalu. Em, Tentu saja pertanyaan pertama dari itu adalah why. Apa kemudian yang menjadi alasan mendaftar sebetulnya pada saat itu? Jadi sebenarnya udah pernah lihat sih kayak beberapa program-program Amerika, misalnya kayak Fulbright untuk lanjut sekolah S2, S3 gitu kan. Tiba-tiba saya ngelihat ada program YSEALI dan pada saat saya lihat advertisement bahwa mereka lagi accepting application itu saya lagi ikut sebuah program juga. Jadi saya melihat program ini, saya baca deskripsinya, kriterianya seperti apa yang akan dilakukan selama programnya dan itu membuat saya tertarik dan merasa bahwa it's really me gitu I kan pada see. saat Oke, itu. oke. Dan selain daripada itu, to be honest, I never been to US before and that's one of my motivation bahwa saya mau dapat US exposure untuk melakukan atau melanjutkan hal-hal yang telah saya mulai saat itu. Dan YSEALI apa namanya adalah program yang pada saat itu benar-benar menurut saya fit dengan apa yang saya sedang cari. I see. Pada saat itu, karena tadi Kak Adi sempat mention soal advertisement, maksudnya melihat mungkin iklan ataupun poster atau apapun itu. Pada saat itu di tahun 2015, apakah menurut saya sosmed tidak sebesar sekarang, dalam artian itu dilihat lewat apa? BlackBerry Messenger mungkin. Enggak, jadi waktu itu sudah ada Instagram, sudah ada Facebook, seperti Siap. Twitter dan segala macamnya. Tapi honestly saya melihat advertisement itu di Facebook. Oke. Jadi pada saat lihat bahwa ada apa namanya program yang ini, saya langsung konsultasikan dengan teman saya, kebetulan senior saya dalam Siap. program itu dan mereka apa namanya pada saat itu dia bilang kayak oh ini programnya bagus sekali, saya akan Siap. dengan senang hati untuk memberikan rekomendasi segala Siap. macam dan segala macamnya. I see. Jadi sosial media belum terlalu apa namanya vibe sekarang, Siap. tapi tetap platform Facebook dan Instagram tetap ada informasi-informasi yang bisa dimanfaatkan pada saat itu. Pada saat itu lewat saja kah advertisement itu, atau memang ada semacam grup yang Kak Adi masuki untuk mencari misalnya informasi-informasi seputar? Yang saya ingat itu saya lagi scrolling-scrolling dan lewat aja sih. Oh, Jadi oke. kayak scrolling lihat Oke, bisa dibilang itu tidak sengaja. tidak sengaja, betul, Oke, tidak bisa sengaja. dibilang tidak Ah, ah. sengaja, unintentionally ya. Oke, Betul, baik. Menarik. Dan pada saat itu ikutnya Wisely Academic ya. betul, Karena ada juga Wisely Professional kan, betul sekali. Professional Fellowship. Berbicara soal akademik, apa yang sependek pengetahuan saya, Kak Adi sebetulnya punya latar belakang di bidang pendidikan. Betul. Dan saya ingin sebetulnya mendengar apa ya, alasan kenapa bisa terperosok ke pendidikan. Dalam artian tentu saja
waktu kecil kita tidak punya mimpi misalnya untuk Mhm misalnya mhm. menjadi orang yang berkecimpung di pendidikan. Misalnya impian-impian kita waktu kecil barangkali sesuatu yang sangat konseptual, misalnya mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi apa dan sebagainya. Ya paling paling mentok misalnya kalau bicara soal pendidikan, saya mau jadi guru misalnya. Betul. But ya, saya ingin ke situ, apa yang akhirnya dan bahkan saya melihat Kak Adi milestone-nya sekarang memang sudah jauh dan masih seputar tentang pendidikan, anak muda dan juga leadership barangkali. Saya ingin tahu, apa ya, mungkin apa yang menjembatani itu semua dari kecil barangkali apa yang menjadi satu hal yang membuat semua itu possible gitu. Ya. Jadi honestly, when I was a little kid, saya sangat dan pengen sekali jadi dokter. I want to Oke. be a doctor. Like that's my dream. Ikutan dokter cilik apa segala Oh macam really? sampai itu karena benar-benar mau jadi dokter pada saat itu. But things change. Ya. Ke SMP, SMA, segala sesuatu berubah. The way we see the world, kayak kesempatan-kesempatan yang ada itu berubah dan sampai SMA dan masuk dunia kuliah itu saya decided untuk ambil ilmu sosial pada saat itu karena benar-benar saya ingin melakukan sesuatu yang sesuai dengan I know myself pada saat itu. Saya merasa bahwa oke, saya tahu bahwa kemampuan saya untuk bersosialisasi, kemampuan saya untuk memberikan influence ke orang itu ada sedikit hal yang saya lihat dari diri saya bahwa saya punya kemampuan dari di situ. Makanya saya mengambil background pendidikan, Sure. pendidikan bahasa Inggris lebih tepatnya. Jadi kayak basically the idea of taking the major was I'm going to be an English teacher or English lecturer at the university. But then I end up not being a teacher. Oke. Tapi it doesn't mean that I Yap. left my education favorite thing behind. Yang saya lakukan saat ini adalah berusaha untuk memberikan impact di dunia pendidikan meskipun tidak secara formal berdiri di depan kelas as a teacher. So what I did is if you have heard something called Gerakan 1001 Buku, Yap. itu sebenarnya inisiatif yang saya lakukan karena saya melihat bahwa I have to do something, I have to contribute to these nations. While I don't have money, I don't have material to give it to people. What I have is I have the knowledge, I have the time, I have the idea. Yap. So I combine those three things into one, and lahirlah Gerakan 1001 Buku itu. Most of the people will ask me like, kenapa sih kamu mau apa namanya melakukan Gerakan 1001 Buku itu, kayak ngumpulin buku terus bikin perpustakaan di sini, mengedukasi anak-anak untuk membaca, mengedukasi anak-anak muda untuk turut berpartisipasi, mengambil bagian dalam pembangunan di desanya masing-masing tersebut Betul. melalui gerakan ini. But this is how I see myself on that program. Jadi mungkin karena saya lahir dan tumbuh di pedesaan dan melihat bahwa I was growing up with a very limited access, mainly access to the books library at that time itu sangat limited di sekolah. Ya kita sekolahnya di desa dan gedung perpustakaan nggak punya, mau pinjam buku aja buku buku cetaknya dibagiin terus kayak nggak bisa dibawa pulang. Betul. So very limited resources for us to I mean to develop our knowledge atau misalnya untuk menjadi seseorang yang knowledgeable. Jadi jangankan buku cetak, kayak majalah, koran itu kayak sesuatu yang Mewah. fancy. Iya. Fancy untuk kamu miliki pada saat itu. Dan saya melihat hal itu meskipun sekarang pertukaran informasi sangat cepat dengan devices yang kita punya, there are some areas around Indonesia, specifically di Sulawesi Selatan yang masih limited dengan hal-hal tersebut. Misalnya masih keterbatasan dengan devices. Kalaupun punya devices nggak ada koneksi gitu kan. Betul. Jadi a printed book still matters. Jadi kayak masih ada perannya printed book itu. Makanya saya pribadi berusaha untuk kayak apa sih yang bisa kita lakukan untuk tackling down that kind of program. Makanya kita ngumpulin buku-buku tersebut, bikin perpustakaan di sekolah atau di desa-desa melalui program ini dengan tujuan bahwa anak-anak ini aksesnya nggak terbatas, aksesnya nggak hilang gitu loh. Especially if you remember it back to COVID, anak-anak nggak ke sekolah, Betul. harus rely on the Device, gadget, the devices. Nah anak-anak, kalian bisa bayangkan anak-anak yang ada di remote area sana itu ngapain coba? Nggak ada kalau nggak ada printed book. Makanya during COVID kita
we're still doing things. Kita masih ke beberapa titik untuk melakukan hal-hal ini seperti itu, dan dengan harapan bahwa setidaknya anak-anak itu have something to read Iya, during the night time gitu loh. Kalau misalnya mereka masih mau bermain di daytime, itu setidaknya di malam hari mereka punya sesuatu yang dibaca. Either it's related to their school material or not, at least they have something. Dan itu yang apa namanya, yang kita berusaha untuk bawa ke mereka bahwa uh, don't think that you are living far away from the city and it will limit your dream gitu loh. Jadi kayak agak muluk-muluk mungkin kedengarannya kalau kita berharap bahwa Gerakan 1001 Buku ini bridging people's dream in a rural area wow, so they can I mean open the world with the knowledge that they have wow. kayak gitu-gitu. Menarik. Gerakan 1001 Buku ini dimulai di tahun 2014 14. Betul. dan masih eksis sampai sekarang, Iya. alhamdulillah. Dan yang menarik adalah, at least dalam pandangan saya, eh, hal ini dilakukan di tengah ancaman, katakanlah itu ancaman, di tengah masyarakat yang masih menganggap barangkali buku ataupun pengetahuan itu tidak seperti sesuatu yang apa ya, penting, dalam artian Betul. ketika mereka mungkin melihat orang memegang buku itu masih menjadi sesuatu yang biasa, tidak melihat itu sebagai sesuatu yang anggaplah ini arah untuk kita maju ke depan sebagai bangsa. Tapi saya ingin tahu sebetulnya di grassroots sendiri ataupun di lapangan, apakah kita kan sering membaca data bahwa minat baca di Indonesia itu kurang, bahkan kita kalau ketika di ranking kita menjadi salah satu yang terbawah. Tapi saya ingin tahu apakah betul terjadi di lapangan ketika misalnya Kak Adi dan teman-teman di Gerakan 1001 Buku itu ke desa dan karena saya berasumsi bahwa sebetulnya seperti yang Kak Adi bilang tadi, kita tuh hanya keterbatasan akses, bukan minat sebetulnya. Kita hanya tidak punya akses dalam cakupannya ataupun kayak kegiatan kita sehari-hari sebetulnya scroll sosmed itu kita sebetulnya kan membaca dan sebagainya. Kita sebetulnya tidak malas membaca, kita hanya tidak dapat akses untuk membaca yang hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang harusnya kita baca. Terus gimana di Gerakan 1001 Buku? Apakah itu? Ini related dengan apa yang saya ingat sekali dalam program YSEALI ketika saya ikut di YSEALI, bahwa when you are trying to excuse me, when you're trying to build or try to have a project on people, Ya, think about that the project will not impact them directly. oke. Seperti itu. Jadi yang saya tangkap dari kata-kata salah satu profesor di Nebraska pada saat itu, namanya Prof. McNamara, dia mengatakan bahwa kalau kamu mau bikin project, maka jangan muluk-muluk bahwa project itu akan langsung berhasil gitu loh. Tapi it's gonna be step by step. Nah, ketika saya memulai project ini, dan yang benar yang Fadil katakan bahwa sebenarnya apa sih yang Gerakan 101 mau tackle down ini? Apakah akses atau minat bacanya anak-anak ini? Nah, ke grassroots itu ada ketika kita datang ke sebuah masyarakat, terutama di grassroots, masalah itu sangat kompleks. Betul. Seperti itu. Jadi at the same time, it happens at the same time, minat bacanya nggak ada, aksesnya juga nggak ada. Jadi pertanyaannya adalah yang mana yang akan kita tackle down lebih dulu nih? Betul. Gerakan 1001 Buku tujuannya yang mana? Betul. Nah, pada saat itu kita pokoknya datang ke sana, kita tidak akan bertindak sebagai orang yang terlihat pintar, terlihat datang untuk menggurui mereka. Tapi apa yang kita lakukan adalah kita buat soft approach. Jadi kayak mengajak anak-anak itu bermain tanpa memperlihatkan bukunya terlebih dahulu. So the first project was itu di sebuah rumah kepala dusun. Jadi kita mengundang anak-anak itu bermain, belajar bermain bersama mereka, kayak kalian suka permainan apa, seperti ini, sampai kita tiba di saatnya sudah mengambil hati mereka yang curious dengan kehadiran kita. Akhirnya kita membuka ke mereka bahwa kita punya hal baru loh selain daripada bermain. Ada buku-buku yang penuh dengan gambar, ada buku-buku yang kalian bisa coret-coret, bisa warnai seperti itu. So itu hal-hal yang kami lakukan untuk mengambil attention mereka, sehingga mereka
bukan kita yang berbicara ke mereka bahwa, hey, kamu harus rajin membaca ya, kamu harus baca buku ini ya, Ya, karena ini penting bagi kalian ya, ini. Tapi step by step kita mau mereka yang menyadari bahwa kenapa sih saya harus membaca, kenapa saya harus mewarnai buku siap. ini. Tapi mereka sendiri yang akan menyadari hal-hal tersebut. Jadi Baik, tugas kita adalah membangun kesadaran itu, tapi bukan melalui, tidak terdengar seperti menggurui gitu loh, atau baik, menginstruksikan bahwa baca. baik. Dan untuk melakukan itu yang kita lakukan adalah we provide the facility first. Kita menyediakan bukunya. Oke, ada buku ini. Jadi kayak kita jangan jangan membayangkan bahwa pada saat itu kita bawa bukunya, orang-orang datang, "Mau dong baca buku ini, mau dong saya mau baca." Oh, tidak begitu. Yang terjadi adalah betul-betul kita menyediakan fasilitas itu di belakang kita. Kita nggak introduce itu buku, ini buku apa, tapi kita mengajak mereka bermain ini sampai mereka yang keris sendiri kayak, "Kak, ini buku apa? Ini Siap. apa? Kenapa ada gambar ini?" Itu. Jadi habis itu kita berjelaskan ini gini seperti Siap. itu. Jadi mungkin dari pertanyaanmu apakah fasilitas akses yang tidak ada atau memang minat bacanya? Again, itu adalah sesuatu yang kompleks dan kalau saya boleh bilang keduanya, dan tujuan kita adalah memberikan aksesnya sehingga minat bacanya meningkat. Karena bagaimana cara meningkatkan minat bacanya kalau aksesnya nggak ada Betul. gitu loh. Tapi tentu dengan tadi pendekatan-pendekatan yang Betul. strategis barangkali ya. And for your information bahwa buku-buku yang kita bawa ke perpustakaan itu kita sesuaikan dengan masyarakat yang ada di sana. Misalnya buku-bukunya kita mau perpustakaannya kita mau taruh di sekolah nih. Ya. Berarti buku-buku yang kita bawa misalnya sekolah SD adalah buku-buku seputaran anak-anak SD, Oke. buku pelajaran seputaran anak yang sesuai dengan Levelnya. levelnya mereka. Makanya di Gerakan 1001 Buku itu setelah buku dikumpulkan yang kita Sortir. lakukan adalah sortir, benar. Baik. Menarik sih karena barangkali dari situ sebelum keseluruhan tim datang ke desa itu berarti ada tim survei awal berarti ya. Betul. Untuk melihat mereka butuh buku apa. Iya, kita ada tim namanya tim logistik yang mereka melakukan survei, ketemu dengan pemerintah setempat, ketemu dengan ini, kita ngobrol dulu needs-nya seperti apa, kita nggak serta-merta kayak di sana kayaknya nggak ada perpustakaan, bangun yuk, nggak. Oke. Tidak Seperti sesederhana itu nggak, berarti. tidak sesederhana itu. Oke. Meskipun dalam perjalanannya tentu juga ada kendala-kendala. Betul. Ada juga barangkali maksudnya setiap mungkin tempat juga memiliki challenge yang Betul. berbeda-beda ketika berbicara tentang buku. Ada tidak momen like unforgettable ketika Wow. misalnya ketika datang ke desa dan entahlah barangkali ada satu anak yang tiba-tiba datang dan berterima kasih dengan mata yang berkaca-kaca barangkali misalnya ketika mau pulang, apakah ada momen-momen seperti itu yang like priceless mungkin, karena itu tentu saja tidak bisa diartikan dengan material things kan, harus memang itu datang dari hati dan sebagainya. I'm gonna cry telling this anyway, but just to let you know that this platform it's not only providing access to children, tapi platform ini juga saya jadikan sebagai media bagi anak-anak muda untuk bervolunteer dan mengambil bagian dari perjalanan ini. So the very unforgettable moment ini recently terjadi. Project kita waktu itu di Goa di Tompo Bulu tepatnya. Jadi di Gerakan 1001 Buku itu biasanya kalau sore kita bikin games di lapangan sebelum kita memperkenalkan hadirnya perpustakaan itu di tempat tersebut. Seperti yang tadi saya bilang. Nah, there's one time ada anak-anak satu game, terus ada anak-anak yang berdiri di sana sendiri, dia membawa dagangan. Dia membawa jalangkote, literally jalangkote yang jalangkotenya itu pakai box, terus ada kayak sambelnya di bawah. Siap. Terus tiba-tiba dia meletakkan jalangkotenya dan sambelnya di pinggir lapangan, kemudian lari mau bergabung dengan bermain dengan kita, dengan teman-temannya. Tapi apa yang diobservasi oleh salah satu volunteer kita ini kayak dalam proses bermain itu dia nggak total, dia nggak terlalu menjiwai, tidak lepas seperti itu. At the end of the day setelah acara kita bertanya,
kenapa? Kenapa dek? Are you okay? Baik-baik Jiki, dalam Ya, bahasa baik-baik Jiki, ini. Iya kak, tapi apa namanya? Gitu cara ya, menjawabnya dan terbata. terbata. Akhirnya si volunteer ini apa namanya realize bahwa kak kayaknya kodong dia terbebani karena dia tidak sempat untuk keliling Menjual, kampung untuk menjual ininya karena ikut ikut bermain. Ya, betul. kegiatan ini dan akhirnya si volunteer ini tanpa diinstruksikan dia kayak kak bolehkah saya beli ini jalan koteknya semua terus kita bagi-bagikan. Saya bilang kayak gini, really? Do you want to do that? Serius kamu melakukan itu? Iya kak. Tidak apa-apa Jito bilang. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa sekali. Dan sampai siapa namanya si volunteer ini itu memeluk anak ini dan anak ini tuh menangis Menangis, menangis sambil apa namanya berterima kasih berterima kepada kasih. kakak kakak terima kasih. Kenapa kita ngobrol dan satu hal yang apa namanya yang membuat saya terpukul pada saat itu adalah karena kan namanya anak-anak ya, ada anak-anak lain yang kebetulan mungkin mereka satu kelas, terus langsung diteriaki seperti ini sama temannya. Kak, tidak tahu kita membaca, belum kita membaca dan kamu tahu jawaban dia adalah, iya karena saya kalau pulang nggak sekolah pergi kak di sawah bantui mamaku. Dan itu kayak oh my god kayak ini sebuah tamparan bagi kita bahwa Betul. nggak jauh dari kota, Ya, masih ada kehidupan-kehidupan seperti ini. siap. Salah satu alasan kenapa anak-anak itu belum bisa membaca atau apa, karena mungkin ya akses dan mereka nggak punya pilihan lain gitu loh. Ini desa apa tadi kata namanya? Tompok Bulu di Tompok Bulu. Kabupaten Goa. 2 jam dari sini lah barangkali mungkin ya. Kalau Dari dari Makassar Makassar. Ya, iya, maksudnya dari Makassar. 2 jam. Dan itu sesuatu yang apa namanya membuat saya tersentuh. Dua hal yang membuat saya tersentuh adalah pertama, karena anak-anak ini ketika melihat anak-anak lain bermain, dia dengan oh saya mau meninggalkan ini, saya juga punya hak untuk bermain begitu. Siap. Dan itu kayak Telling us something gitu ya. sebuah beban ditaruh di anak yang belum semestinya untuk mendapatkan beban Betul. tersebut. Siap. Dan yang kedua Fadil, yang saya mau bilang adalah dari apa yang dilakukan volunteer ini saya terharu bahwa ternyata masih ada anak-anak muda yang gampang memahami konteks apa namanya Masalah. melihat sebuah masalah dan kayak Mau melakukan mau sesuatu. melakukan sesuatu dan itu saya menjadi merasa kayak oke, saya tidak sendirian begitu. Saya tidak sendirian. Ya, Masih ada anak-anak di luar sana, anak-anak siap. muda yang punya potensi dan punya hati gitu loh untuk melakukan hal-hal seperti ini yang Siap. intentionnya bukan uang, Betul. tapi to help others. Betul. Dan itu dua hal yang membuat saya kayak merasa punya blessing karena kan apa namanya di satu sisi beneficiaries kita merasa bahwa oke, saya mendapatkan manfaat dari sini. Di sisi lain volunteer yang melewat platform ini juga punya sesuatu yang akhirnya dia punya calling dari hatinya untuk turun langsung ke masyarakat dan tanpa kita instruksikan dia Instruksikan. kayak I wanna do that. Ya, betul sih. Dan itu sesuatu yang setiap saya mengingatnya kayak itu apa namanya touching sih bagi Betul, saya. betul. Dan pada akhirnya dari apa yang Kak Adi bilang itu berarti inilah menjadi impact yang tidak langsung ya. Maksudnya kan impact Betul, langsungnya adalah minat baca dan betul, menyediakan akses, tapi betul, impact-impact yang tidak langsungnya itu yang justru memberikan kita semangat barangkali sebagai manusia bahwa masih ada hal baik di dunia yang bisa kita betul. coba untuk And perjuangkan. indirectly secara tidak langsung gerakan 1001 buku itu telah mengkoneksikan orang-orang. Jadi kayak orang di kota, anak volunteer ini dengan orang-orang yang ada di desa. Wow. Dan Jadi di situ kayak juga terjadi pertukaran betul, pemikiran atau benar. pertukaran pengalaman. And I hope that anak ini akan apa namanya dia akan ingat dan terinspirasi untuk do something more. Betul. Terutama hal baik barangkali ya. Betul, iya. Karena itu memang sangat ini sih, sangat menyentuh momen Iya. itu. Maksudnya itu terjadi di tempat yang tak jauh dari Makassar, 2 jam aja dari Benar, Makassar dan kita masih memiliki masalah seperti itu. Sementara misalnya ketika kita melihat Makassar, pembangunan sangat masif dan kita melihat banyak betul. sekali kemajuan di mana. Tapi saya merasa bahwa gerakan 1001 buku itu ini bisa menjadi satu alternatif dalam artian kita bisa berhenti sejenak dari riuhnya misalnya perkotaan dan melihat lebih dekat misalnya. Itu menurutku platform itu juga yang menyediakan itu. Jadi tidak hanya menyediakan untuk beneficiariesnya secara langsung tapi volunteer-volunteer itu juga bisa mendapatkan itu. Oke, kembali ke pembicaraan tadi soal pertukaran. Saya ingin sedikit kembali ke
topik soal exchange program. Yep. Em, saya tahu sepertinya Wisely bukan experience abroad pertama kali, tapi saya ingin menanyakan tentu saja eh, bagaimana perasaan Kak Adi ketika pertama kali menginjak Amerika Serikat. Well, you know what? When I got the announcement bahwa saya lulus YSEALI dan saya melihat the University of Nebraska, itu saya langsung Google kayak Nebraska ini di mana? Baru dengar waktu itu. Nebraska ini di mana? Tidak pernah sekalipun saya mendengar kata Nebraska sampai di tahun 2015 itu, ya. tersebut. Dan saya langsung kayak, oh, di tengah-tengah Amerika rupanya. Dan itu di Amerika karena kan apa namanya ya sebagai orang Indonesia yang kita hidup, saya pribadi mungkin nggak semua orang sih. Ya kita taunya New York, Washington DC, apa segala Hollywood macam. things lah ya. Betul, LA segala macam, dan itu yang shaping our mind terkait Amerika, karena kita nontonnya lewat film, lewat video-video YouTube segala macam tentang Amerika. Dan kembali ke pertanyaanmu bahwa apa yang apa namanya first impression ketika sampai di Amerika pada saat itu ya, saya sebenarnya apa namanya karena because I did some research about the place that I'm going to as always, kayak Right. I will prepare like okay, di Nebraska itu orang sangat sedikit, Right. very quiet, akan banyak sawah. Yeah. Kalau misalnya kita teman-teman pernah melihat ada sebuah truk yang membawa kayak gulungan-gulungan rumput itu really Nebraska. Itu di Nebraska banget gitu loh. Dan itu sesuatu yang saya apa namanya riset sebelum saya ke sana. Jadi kayak untuk kalau ditanya impressionnya apa, ya saya bahagia karena kan apa namanya image tentang Amerika yang digambarkan itu adalah Manhattan City di New York, kayak gedung-gedung tinggi, Betul, pencakar langit. Tapi I end up di Nebraska dengan kesederhanaan, masyarakatnya yang sangat dekat satu sama lain. Kemudian kayak kegiatan-kegiatan sosial itu there were a lot, I mean social activities yang kita sempat visit during that time during the program, dan benar-benar Nebraska give me a very different mindset, shaping another mindset of me about America. Okay. Dan which is really good because I have another perceptions about America Okay. yang hanya digambarkan di Hollywood movie. Gitu ya. Karena sangat Midwest gitu ya. Betul. Iya betul. Tapi sempat visit ke New York ataupun Kita nggak ke New York waktu itu. Kita ke South Dakota, kita ke Portland, kemudian ke Washington DC. ke Washington DC untuk Iya. summit ininya. Iya. Terakhir itu. Betul. Sebelum kita pulang ke Sebelum Indonesia. pulang ke Indonesia. Betul. Oke. Jadi nanti mungkin tiba di Washington DC atau di Portland atau di tempat lain baru merasa bahwa oh ini Amerika yang biasa saya lihat Betul. di sini. Karena honestly di Nebraska itu gedung-gedung tinggi itu hampir nggak ada sih, tapi it's not really America. Iya betul. Itu pun mungkin hanya di downtownnya mungkin. Iya, betul. Menarik sih. Dan itu yang kemudian juga menjadi penting untuk informasi kepada teman-teman bahwa Amerika Serikat itu memiliki 50 negara bagian. Betul. Jadi New York itu hanya bagian sangat kecil dari 50 negara bagian itu. Jadi ada banyak hal yang bisa dieksplorasi kalau teman-teman mau lanjut studi ataupun misalnya mengikuti program Wisely ataupun program-program exchange yang lainnya. Selanjutnya Kak, apa yang menjadi momen penting ketika belajar di Nebraska? Selain mungkin barangkali tadi ya sempat dimention dari profesor itu ketika mau implementing project penting sekali untuk melihat survei dan melihat kebutuhan needs-nya beneficiary. Apa barangkali non academic experience yang betul-betul membekas sampai hari ini? I think I got a lot, but I'll go with this one. So on the way to South Dakota from Nebraska, I stopped by because it was Sunday ya. Jadi kita ada orang tua angkat di Jiring, namanya di Jiring. Itu ada sebuah daerah antara Nebraska ke South Dakota. Ada Jiring, jadi kita ada orang tua angkat. Nah, kebetulan hari Minggu dan teman saya ini Kristen. Oke. Jadi kita saya diajak untuk ke gereja nemanin dia dan orang tua angkat untuk gereja lah services. Siap. Nah, I decided to stay outside. Saya di luar.
Terus kayak ngeliat-liat keliling-keliling, and you know what? A few houses, I guess like 3 houses from the church, itu ada rumah di mana mereka ada garage sale. Oke. Garage sale. I was looking at them karena sebuah keluarga. I was looking at them and then so like I was curious like kenapa sih? Karena kan nggak pernah lihat sebelumnya kan. Kenapa mereka naruh barang-barangnya di Di luar. luar? Apakah mereka jualan atau apa? Dan itu kayak sepatu Ya, apa segala betul. macam. Elektronik. Dan suddenly bapaknya keluar dan manggil, "Hey, where you come from? Hi." Dan itu first itu tackling down about the mindset that American are arrogant. Bahwa American itu arogan, tidak. Dan itu mematahkan persepsi saya. Ya. Karena saya disapa duluan, ditanyain, "Where you come?" "Oh, I'm Indonesian." Ya saya tipikal orang yang chatty juga kan. Akhirnya saya mendekat, ngobrol sama mereka, dan kamu tahu apa yang terjadi dari obrolan kita. Saya menjelaskan saya di sini dengan program ini bla bla and bla and bla. Kamu tahu apa yang terjadi? Dia mengambil karung, Oke. ya, dan take whatever you want. Karung Jadi saya maksudnya. dikasih sepatu, saya dikasih baju, tas, dan dia kamu punya adik, kamu punya, do you have a little sister? Oh, take this one as well. Do you have? Jadi I end up itu kayak Santa Claus yang bawa karung setelah orang keluar dari gereja kayak what is that? Oh, it's a treasure. Dan saya dikasih barang-barang itu, dan I end up buying nothing for my family, my Oleh-oleh. friends, karena itu jadi oleh-oleh. Betul. Dan itu banyak banget, ada buku, ada apa, dan Wow. saya bawa semuanya pulang ke Indonesia anyway. Soalnya kayak ya sepatu-sepatu yang branded dan masih bagus, masih bisa saya pakai. Akhirnya saya bawa pulang. Wow. Dan Amazing. itu bukan masalah barangnya, tapi itu mematahkan persepsi saya tentang orang Amerika, bahwa orang Amerika itu ya mereka juga welcome kok, mereka willing to socialize gitu loh. Betul. Dan itu something non akademik yang saya dapatkan selama program. Ya barangkali mungkin perspektif itu dibentuk tidak jauh juga dari film, dari Benar. buku ataupun dari apapun yang kita tonton. Tapi menarik sih. Jadi waktu itu mendapatkan barang, mendapatkan oleh-oleh dari Amerika Serikat. Kemudian dalam proses mengikuti program ini kan 5 minggu ya kalau saya tidak salah. 6. 6 minggu Betul. waktu itu. 6 minggu waktu itu. Pelajaran penting barangkali ya dari program itu, dan kenapa orang mungkin harus mendaftar. Wow. Kalau pelajaran pentingnya mungkin sangat banyak ya. Terutama karena programnya kan program yang short course, like very short, dan audiensnya itu adalah bukan cuma orang Indonesia, tapi youth coming from ASEAN. Jadi kayak teman-teman ASEAN. Sehingga yang saya mau bilang adalah bahwa setelah pulang dari program itu, pertama network yang terbangun itu it's not only us with our fellow Indonesians friends, tapi dengan teman-teman kita di US. Maksudnya teman-teman yang kita ketemu selama program, orang US-nya sendiri, dengan hosting university-nya. Kemudian yang paling penting adalah with other participants coming from the ASEAN countries, yang sampai sekarang kita masih terkoneksi dengan mereka. Like I visited them, mereka akan masih ada di sana di negaranya. Dan itu network yang terbangun itu adalah sesuatu menurut aku treasure yang sangat berharga bagi kita. Karena whatever the things that I'm planning to do, sometimes I contact them, consult with them. Karena kan basically kita punya passion yang agak-agak mirip gitu loh. Kayak anak-anak muda yang mau melakukan hal untuk masyarakat. Jadi insight dari mereka, both participants dan profesor pada saat di US, itu sangat valuable untuk untuk apa-apa yang akan kita lakukan after program sampai hari ini. Dan ini yang saya yang sama sampaikan kepada teman-teman yang ada di luar sana, bahwa program Wisely ini adalah program yang benar-benar it's a stepping stone bagi saya, change the way I see the world. Kayak sebelum saya berangkat Wisely itu saya sudah menginisiasi sebuah program gitu kan, tapi when I
came back to Indonesia after the program, itu the way I see the project that I have initiated is really small, Oke, and it makes me think to develop it even bigger. siap. Dan itu saya lakukan based on the things that I got Pelajari. di YC termasuk bagaimana mengevaluasi sebuah project, instrumen-instrumen yang harus kita masukkan. Siap. That's all the things that that I learned through YC. Makanya teman-teman, if you are having like the opportunity, Right. misalnya kualifikasinya masih masuk dari segi usia, don't miss this opportunity karena apa namanya, everything is free. Ya. Visa, pesawat, uang jajan, dan tinggalnya pun di apa namanya, kalau saya di Nebraska kita tinggalnya di kayak semi apartment gitu. Dan Student apartment gitu. not really student apartment, but it's like a public apartment. Oh, oke. Tapi dia kayak private house yang di dalamnya itu ada beberapa beberapa kayak villa-villa Oh, yang wow. kita we own that space ourselves Wow. dan masih walking distance ke kampus. Right. Dan itu adalah pengalaman yang sangat tidak terlupakan, terutama koneksi yang terbangun dengan orang-orang yang kita temui selama program. Waktu itu berangkatnya fall atau spring? Fall. Fall waktu Ya. itu. Jadi sempat dapat fall. Iya, Musim like fall. musim season. gugur, Ya, musim betul. gugur. Dapat daun-daun maple berjatuhan. Betul. Tapi kita nggak sempat dapat salju. Agak dapat. Kita cuma dapat foto-fotonya. Dan dia dikirimin sama hosting university-nya kan setelah fall masuk winter, Nebraska itu saljunya gila banget sih. Siap. Iya, karena di Midwest. Iya. Oke, sedikit lagi mungkin sebelum kita mengakhiri. Saya mau berbicara sedikit terkait anak muda. Dalam artian 2015 dan kemudian 2025 sepertinya terjadi lompatan besar anak-anak muda kemudian lebih banyak barangkali menghabiskan waktunya di platform-platform tertentu. Mungkin menghabiskan waktu di kamar atau mungkin di rumah hanya untuk misalnya scroll dan menonton. Kak Adi sendiri sebetulnya yang terlibat dalam youth empowerment dan menginisiasi gerakan-gerakan anak muda. Bagaimana Kak Adi melihat itu, fenomena itu? Kalau misalnya kita berbicara perbedaan antara 2015 dengan 2025 hari ini, jadi ada satu hal yang sangat signifikan menurut saya, bahwa interest dari anak muda ini ada sesuatu yang berubah. Kalau misalnya di 2015 opsi bagi anak muda apa yang menjadi dreamnya mereka itu kan masih terbatas atau misalnya kayak limited gitu loh. Siap. Limited. Jadi sehingga apa namanya, mereka punya opsi, kan dengan opsi sedikit tersebut mereka akan melakukan hal-hal yang lebih serius. Oke, Gitu loh. karena opsi masih sedikit. Betul. Nah sekarang opsi yang ada ini lebih banyak dan kita nggak bisa meng-underestimate atau misalnya meng-exclude anak-anak muda yang tinggal di kamar, nggak keluar kamar. Karena sekarang opsinya lebih banyak. Kamu bisa doing something from your room tanpa harus keluar kamar, and for me that's still okay. Yeah. Because you're still doing something that impact people's life, at least your life gitu loh. Kayak you still earn money, you still contributing to your family gitu-gitu dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan remote tersebut. Oke. Dan itu kan apa namanya, it's just the way we see things dan we understand things kan. Kalau misalnya kita ngelihat kenapa sih kita nggak pernah ngelihat dia keluar apa segala macam, tapi dia masih bisa survive ya, because they still earn money because of the options. Opsi-opsi itu masih apa namanya, ada opsi yang baru hadir. Siap. dan apa namanya itu meet with their passion dengan sesuatu yang dia suka gitu loh. Betul. Berarti justru harusnya sekarang itu lebih banyak apa ya, hal yang terjadi karena sudah opsi semakin banyak. Betul. Anak muda semakin mudah mengakses Betul. pengetahuan ataupun seperti misalnya tadi bisa remote working bahkan Betul. sekarang menghasilkan uang dari kamar misalnya. Betul. Barangkali di 2015 orang barangkali tidak memikirkan suatu saat bahwa Mungkin ada, tapi again it's limited. It's Jadi limited, kayak ya. sangat limited untuk hal-hal yang berbau apa namanya distance working atau misalnya remote working seperti itu. Siap. Oke, saya selalu tertarik sebetulnya berbicara mengenai hal ini, anak muda, pendidikan,
leadership, exchange program, budaya dan sebagainya itu akan menjadi selalu topik yang ingin selalu saya bahas. Terima kasih banyak Kak Adi sudah menjadi guest speaker kita untuk episode pertama di program ini. Dua pertanyaan terakhir. Pertanyaan pertama adalah, does this program give you mengubah keputusan-keputusan hidup, dalam artian dalam mengambil keputusan segala hal yang Kak Adi alami misalnya di Amerika Serikat itu memiliki sesuatu yang berkesinambungan dalam mengambil keputusan hidup. Dan terakhir yang kedua, mungkin apa hal yang paling dekat yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan atau memberikan impact ke orang-orang sekitar kita? A little bit difficult to answer this, but I think the first questions, of course, this program really changed me in terms of the way I see the world, my leadership, networking, things like that. And it's a kind of a stepping stone that that helps me out to reach my next dream. I mean, at that time, like from the Wisely program, I mean, from that experience, I talked to people that I have gone through this and that, and then it helps me really a lot to pursue my master degree. I mean, for my educations, I mean, to got that scholarship because of that program, and that's something that really important to note, that it is a stepping stone that we build from now on. If we want to reach our long-term goals, we can just jump, and Wisely is like a ladder to get there. I mean, to my today's career that I have, I have to admit it that I still have my Wisely soul inside of me while performing my work at the office. Anyway, Okay. yeah. But I mean, regarding your second questions, like, what is actually Apa hal yang penting kita sadari, kenapa, why we have to do something to others gitu? Yes, because I mean, it's a very basic. Like, we're living in this world, not only us. We're like a social humankind that we always need people, and to fulfill that needs, of course, we have to do something for others as well. Doesn't mean that bahwa kita harus memberi dan berharap diberikan kembali. No, tapi when we're giving something, it mungkin akan hadir balasannya, tapi bukan dari orang lain. Bukan dari orang yang sama, tapi dari orang lain, seperti itu. Jadi alasan-alasan kenapa kita mesti berbuat untuk orang lain adalah, ya, it's not for them actually, but it's actually for us. Okay. Like, I'm doing this Gerakan 1001 Buku, for example. It's not, I mean, yes, that's for you can see that that's for the people, but deep inside my heart, I have my satisfactions, and that really helped my my soul to get better when I see people smiling because of our presence. Dan itu kayak sesuatu yang nggak bisa dibeli, sesuatu yang nggak bisa di-create without those people receiving what we are planning, what we want to give to them. Gitu loh. Siap. Jadi memang lebih kepada kepuasan yang tidak terbayarkan itu. Betul. Ya. Baik. Terima kasih sekali lagi Kak Ade Sama-sama. sudah hadir. Menarik sekali pembahasan ini. Menarik sekali mendengar Wisely program. Menarik sekali mendengar Gerakan 1001 Buku. Terima kasih. Jadi program ini akan menjadi program yang menjadi kerjasama dengan Education USA dan American Corner Makassar. Dan untuk kesempatan ini kita berhasil mengundang Kak Al Adi Fitrah di tengah kesibukannya. Sebetulnya Kak Adi sekarang berkesibukan di international things tetap juga ya. Betul. Dan pengalaman-pengalaman itulah yang kemudian Betul sekali. membentuk sampai hari ini. Yes. Oke, teman-teman, sekian untuk podcast hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Al Adi Fitrah. Dadah.